Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salma Rahmatika dengan NIM akhir 078 dari Oceanografi B. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang modul 3 praktikum gelombang yaitu deformasi gelombang. Deformasi gelombang merupakan peristiwa apabila suatu deretan gelombang bergerak mendekati pantai, yang mana gelombang tersebut akan mengalami perubahan bentuk yang mana perubahan bentuk inilah yang biasanya disebut dengan deformasi gelombang. Perubahan bentuk gelombang dapat terjadi karena beberapa faktor seperti perubahan kedalaman air, perubahan kecepatan angin, hingga interaksi dengan permukaan bawah laut ataupun topografi daratan. Umumnya, deformasi gelombang dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu refraksi, refleksi, dan difraksi. Deformasi gelombang dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu refraksi, refleksi, dan difraksi. Untuk visualnya adalah seperti ini. Dan untuk penjelasan lebih lanjut, refraksi merupakan peristiwa di mana gelombang mengalami pembelokan arah. Pembelokan arah gelombang yang memasuki perairan dangkal disebabkan karena sebagian gelombang masih merambat dengan kecepatan gelombang laut dalam pada waktu masuk ke laut dangkal. Refraksi gelombang terjadi karena adanya pengaruh perubahan dari kedalaman laut. Kemudian yang kedua yaitu refleksi. Refleksi gelombang merupakan peristiwa pemantulan atau pergerakan secara tidak beraturan energi gelombang dari suatu tempat ke tempat lain karena menabrak suatu penghalang. Refleksi gelombang terjadi ketika gelombang datang mengenai atau membentur suatu rintangan, kemudian gelombang tersebut direfleksikan sebagian ataupun bisa seluruhnya. Dan terakhir, difraksi merupakan peristiwa yang terjadi apabila gelombang yang datang terhalang oleh suatu penghalang yang dapat berupa bangunan, pemecah, gelombang, ataupun pulau, sehingga mengakibatkan gelombang akan membelok di sekitar ujung rintangan dan masuk ke daerah yang terlindung di belakangnya. Kemudian ada gelombang pecah. Gelombang pecah merupakan bentuk deformasi gelombang yang paling ekstrim. Gelombang Energi gelombang pecah pada saat suatu gelombang pecah akan sekaligus terlepas. Energi gelombang yang ditimbulkan dapat membangkitkan arus dan mempengaruhi pergerakan sedimen dalam arah tegak lurus pantai dan sejajar oleh pantai. Gelombang pecah terjadi ketika gelombang air dalam bergerak menuju ke tepi pantai dan secara bertahap mengalami pendangkalan. Gelombang tersebut akhirnya bertemu dengan kedalaman air yang kurang dari setengah panjang gelombangnya dan menjadi gelombang raihan ataupun yang biasa disebut gelombang transisi. Apabila gelombang terus bergerak di perairan yang semakin dangkal, maka gelombang tersebut akan menjadi gelombang pecah. Tipe-tipe gelombang pecah itu ada tiga, yaitu spilling, plunging, dan sparging. Untuk visualnya sendiri, tipe gelombang pecah ini seperti ini. Spilling itu nanti akan menimbulkan buih. Kemudian plunging itu yang sering digunakan sebagai surfing atau berselancar. Dan surging biasanya terjadi di pantai yang berkarang. Nah, kemudian ada breakwater. Breakwater adalah bangunan pelindung pantai yang mempunyai tujuan untuk mengurangi besarnya energi gelombang yang akan merusak daerah tertentu. Bangunan ini dirancang untuk memaksa gelombang mengalami pecah sebelum waktunya agar energinya tidak merusak pantai atau bangunan pelindung lainnya. Breakwater memiliki banyak jenis dan tipe, dan dapat dibedakan berdasarkan posisinya terhadap garis pantai, fitur struktural, konstruksi, hingga porositas tubuh breakwater tersebut. Nah, untuk jenis breakwater yang digunakan pada modul 3 kali ini ada tiga, yaitu tunggal, celah, dan lepas pantai. Singkatnya, tunggal ini merupakan breakwater yang dibangun hanya satu sisi, yang mana breakwater ini lebih sederhana dan murah, namun tidak seefektif breakwater lain dalam meredam energi gelombang. Nah, kemudian untuk breakwater celah merupakan breakwater yang dibangun menjadi dua bagian yang terdapat celah di tengahnya. Breakwater ini dirancang dengan memperhatikan kecepatan dan arah arus dari perairan tersebut.
Dan terakhir adalah breakwater lepas pantai yang merupakan breakwater yang ditempatkan jauh dari pantai untuk mengurangi energi gelombang sebelum gelombang mencapai pantai. Breakwater ini biasanya dipilih untuk melindungi pantai yang rentan terhadap badai besar. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.